Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 13 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jemaat dikasih Tuhan, orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Jadi orang yang hidup dalam dosa sesungguhnya dia kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera. Yang ada rasa takut, khawatir, jangan-jangan nek jone kogek-kogek. Kogek ngene ya. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidup dengan penuh dengan ketakutan karena memang hidupnya itu seperti dikejar sesuatu. Dan Amsal katakan orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Ya, malapetaka bicara tentang hal yang menakutkan, bicara bencana, bicara tentang ya, keadaan yang sulit, keadaan yang mencelakai orang. Jadi orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai kita tetap tinggal dalam kehidupan lama. Kehidupan lama kita mesti ingat ya bahwa di dalam kehidupan lama sebelum kita mengenal kebenaran, kita ini hidupnya seperti itu. Penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi firman Tuhan katakan, ia Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ya, jadi kebahagiaan adalah hal yang diingini. Ya, semua orang tentunya. Tidak ada orang ingin hidupnya sengsara. Saya yakin tidak ada orang yang ingin hidupnya menderita. Ingin hidupnya tentu bahagia. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup yang diberkati Tuhan. Hidup yang penuh dengan sukacita. Itu kan yang diinginkan. Nah, kalau itu menjadi keinginan kita, mari hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sebagai orang benar. Ya, orang-orang yang benar adalah orang-orang yang benarkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Nah, artinya kita sudah meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan masa lalu yang penuh dengan dosa, meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mulai hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hidup mengejar perkenanan Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Nah, dengan demikian, maka kebahagiaan Tuhan akan berikan. Ya, kadang-kadang kita ini ya orang yang menikah gitu ya. Cita-citanya ingin bahagia. Ya, tetapi sesungguhnya yang kebahagiaan itu adalah ya anugerah Tuhan jelas. Ya, Tuhan yang memberikan. Nah, untuk mencapai kebahagiaan kita lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup benar menurut tuntunan firman Tuhan. Bukan hidup semau kita sendiri.
Ya, jadi mari jemaat dikasih Tuhan, tinggalkan masa lalu, tinggalkan dosa, tinggalkan kehidupan kelam. Mulai sekarang, mulai kejar akan hidup benar, hidup menurut tuntunan Tuhan. Maka kebahagiaan itu Tuhan sediakan. Ya, memang untuk mencapai bahagia itu tidak mudah ya. Orang mengupayakan bahagia, nyatanya banyak juga yang tidak bahagia. Tetapi kalau kita menghidupi kebenaran, hidup dalam kebenaran, dengan bahasa kita orang benar, ya, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang dibenarkan Tuhan ya karena pertobatannya, sehingga orang itu dikatakan sebagai orang benar. Ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Sebab Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ya, kalau kita hidup menurut firman, kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kita menghidupi kebenaran yang dari Tuhan, maka ada damai sejahtera, maka ada sukacita, maka ada berkat Tuhan, sehingga ada kebahagiaan. Ya, jadi untuk mencapai kebahagiaan, langkah yang harus kita lakukan, yang harus diperhatikan adalah bermula dari pertobatan. Ya, jadi kalau Amsal katakan orang berdosa dikejar malapetaka, ketika dia bertobat dan mulai hidup dalam kebenaran, Tuhan akan membalaskan orang yang benar tadi dengan kebahagiaan. Jemaat dikasih Tuhan, kebahagiaan kita nggak bisa dapatkan dari dunia. Kita mau berbuat seperti apapun, kita nggak akan memperolehnya. Sebab kebahagiaan yang sejati datang dari Tuhan. Karena itu mari kerjakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan bahasa kerennya, hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, jadi yang kita lakukan, yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang disukai Tuhan. Dengan demikian maka kebahagiaan itu akan terjadi atas hidup kita. Ya, jadi kebahagiaan tidak dinilai dari harta, materi, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan hidup di dunia ini. Bukan. Tetapi kebahagiaan akan diperoleh ketika kita hidup benar dengan kita mengikuti firman Tuhan. Ya, hidup dalam kebenaran mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang masih dalam dosa selalu dipenuhi ketakutan dan dikejar oleh malapetaka. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetapkan hati untuk kita hidup benar menurut firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami hidup sebagai orang benar. Dengan kami meninggalkan dosa, meninggalkan masa lalu kami. Dan kami memulai hidup yang baru. Hidup dalam kebenaran. Hidup menurut tuntunan firman Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya seperti janji firman-Mu, orang benar akan terima balasan kebahagiaan. Kami percaya kebahagiaan datang dari Tuhan. Bukan karena materi, bukan karena kesuksesan, bukan karena harta benda. Tapi kebahagiaan sejati datang dari Tuhan ketika kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.